Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang penting kemudian kita perhatikan, adalah al-adab qabla al-ilmu, beradab sebelum berilmu. Maka oleh para ulama, adab ini lebih didahulukan, memahamkan tentang adab, menanamkan adab kepada para penuntut ilmu sebelum kemudian dia mendengarkan ilmu itu sendiri. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang mempelajari adab ini lebih lama daripada mempelajari ilmu. Ya. Maka kemudian kita harus tahu apa adab dalam menuntut ilmu. Makanya kemudian sampai ditulis beberapa buku atau beberapa kitab yang menjelaskan tentang adab. Ada ta'lim muta'allim, ada at-tibyan, ada adabul mufrad, dan kitab-kitab yang lain yang semua menjelaskan, menyampaikan kepada kita tentang ya bagaimana beradab. Ya, salah satunya yaitu adab dalam menuntut ilmu. Karena dengan adab maka ilmu itu jadi berkah. Kalau ilmunya berkah, maka ilmu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Tapi kalau orang menuntut ilmu tapi tidak pakai adab, ilmu hanya cuman masuk saja. Kadang masuk pun enggak. Kenapa? Oh, enggak memperhatikan kok bagaimana ilmu mau masuk. Enggak paham dia. Karena tidak beradab. Kok bisa, Ustaz? Oh iya, para ulama dulu ketika mereka para salafus soleh
mendengarkan ilmu, mereka duduk terdiam seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Teman-teman bisa bayangin enggak itu ya? Bagaimana burung hinggap di atas kepala dan tidak pergi ya, berarti orang ini sangat tenang, diam, memperhatikan. Begitu ilmu masuk, paham. Dan bukan hanya paham, hafal. Bukan hanya paham dan hafal, ternyata ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang sehingga ilmu yang bermanfaat ini berbuah amal. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Kami dulu ini orang yang bisa dibilang susah dalam menghafal Quran. Tapi susahnya sahabat itu beda dengan susahnya kita, Pak. Ya. Susahnya sahabat itu bagi kita ya cepet. Ya. Karena Imam Syafi'i itu termasuk diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ngafalin, Pak, ngafal Quran atau ngafal apapun, buku itu kan ada dua sisi ya, Pak ya. Dibukanya ada dua sisi. Imam Syafi'i itu harus nutup sebelahnya, Pak. Kenapa harus nutup sebelahnya? Karena Imam Syafi'i itu sekali lihat, sekali baca langsung hafal. Kalau ini dibuka, nanti takutnya bercampur hafalannya, makanya harus ditutup. Lah Imam Ibnu Mas'ud, kenapa mereka susah dalam menghafal Quran? Karena memang dulu belum ada mushaf, Pak. Dulu itu ya talaki, namanya talaki itu dibacakan, ditirukan sampai hafal. Ya, seperti malaikat Jibril alaihissalam ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad dikasih kertas gitu? Tidak. Iqra, ditalaki sama malaikat Jibril sampai Nabi Muhammad SAW hafal. Itulah cara hafal mereka. Makanya kalau dulu ada perintah baca, maka baca yang dimaksud itu adalah baca dengan hafalan, ya, baca dengan hafalan. Supaya hafal, maka tadi talaki, mendengar. Ya. Lah bagaimana mungkin akan bisa hafal kalau tidak memperhatikan? Kan tidak mungkin, Pak. Harus duduk tenang, konsentrasi, memperhatikan sehingga cepat masuknya, cepat hafalnya, kemudian bisa diamalkan, bermanfaat. Lah Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami dulu termasuk orang-orang yang bisa dibilang susah menghafal Quran, tapi Allah berikan kami kemudahan untuk bisa mengamalkan. Ya. Tetapi akan datang suatu masa orang-orang itu ngafalin Qur'annya cepat, tapi tidak punya adab. Hafal Qur'annya cepat, tapi akhlaknya tidak baik. Hafal Qur'annya cepat, bacaannya Masya Allah, tapi tingkah laku, perkataan, sikapnya tidak baik. Artinya apa? Akan datang suatu masa orang itu cepat dalam menghafalkan Al-Quran, tetapi mereka susah dalam mengamalkan. Maka tentunya kita nggak pengen. Kita pengennya ya cepat menghafalkan dan juga mudah mengamalkan. Bagaimana caranya? Maka dengan adab. Ya. Apalagi kalau di pondok-pondok, Masya Allah, yang terkenal kalau di dekat-dekat kita ini pondok Gontor itu dulu luar biasa, Pak. Sampai Imam Zarkashi, ya, Imam Zarkashi ketika ngajar kelas sebelah rame, kemudian didatangi, kenapa kalian rame? Ustadznya nggak hadir, ustadznya belum hadir. Imam Zarkashi, Masya Allah, buka pecinya, taruh di atas meja. Selama peci ini di atas meja,
maka tidak boleh ada yang rame, tidak boleh ada yang keluar kelas tanpa seizin saya. Langsung Imam Zarkasi keluar kelas, masuk ke kelas sebelah. Anteng Pak, ya Allah, nggak ada suara sama sekali. Peci Pak. Bukan soal pecinya, tapi soal apa? Adabnya, loh, Masya Allah. Wah, ini pendidikan pondok gitu, Masya Allah. Adabnya luar biasa. Sampai mereka melayani ustadznya ini rebutan, Pak. Nyiapin makan ustadznya rebutan, nyuci piring dan gelasnya ustadz rebutan, bawa kentas ustadznya rebutan, sampai nyiapin sendal ustadznya rebutan. Bukan dalam rangka mengkultuskan, tapi dalam rangka apa? Adab. Karena kalau ilmu itu dicari dengan adab, maka akan gampang masuknya, gampang hafalnya, dan mudah diamalkan. Allah kasih mudah dia untuk mengamalkan. Nah, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat kenapa para ulama dulu itu dengar, hafal, ya, dan sebagainya, hafalan yang luar biasa. Salah satu penyebabnya atau salah satu faktornya adalah karena mereka menuntut ilmu dengan adab. Ya, menuntut ilmu dengan adab. Ya. Dan bahkan bukan hanya paham, bukan hanya hafal, pun mereka Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan sehingga ilmunya bermanfaat. Bukankah itu yang senantiasa kita panjatkan dalam doa setiap pagi ba'da subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berbuah amal, ilmu yang berbuah amal. Makanya memang pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ini ya, pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi bagaimana betul-betul menanamkan diantaranya menanamkan akhlak yang mulia, adab ditanamkan, Pak. Bukan sekedar ilmu, bukan sekedar transfer ilmu, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Anas bin Malik itu sampai kemudian oleh orang tuanya, ya Rasulullah, biarkan Anas bin Malik ini ikut jenengan, wis ngabdi sama jenengan. Supaya apa? Supaya Anas bin Malik tahu bagaimana kesehariannya Nabi Muhammad SAW, ngelihat langsung bagaimana di dalam rumah dan bagaimana di luar rumah. Ya. Kalau bahasa kita sekarang apa ya? Mabit itu ya, mabit, malam bina iman dan takwa. Kalau teman-teman di pondok tiap hari kan tidur di pondok, mulailah kemudian diawasi sama ustadznya, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, di kelas nuntut ilmunya bagaimana, sikap sama ustadz-ustadzahnya bagaimana, bicaranya bagaimana, cara pakaian, potongan rambut, dan semuanya. Makanya saya heran kok ada orang di pondok kok sampai potong koza. Ini berarti kurang pengawasan nih, ya. Bukan di sini loh ya. Ada, saya pernah lihat, ini santri kok dipotong koza itu. Allahu Akbar, ya. Ini enggak tahu nih ustadznya yang enggak tahu atau santrinya yang pinter dalam menyembunyikan bentuk kepalanya. Tahu koza enggak? Tahu koza? Teman-teman ada tak yang tahu di garis gitu ya? Yang sininya habis, ini panjang gitu kan ya? Oh, mohak. Oh iya. Tidak tahu apa saya namanya kalau sekarang. Ya, koza itu berarti membiarkan sebagiannya potong habis pendek, sebagiannya dipanjangkan, termasuk juga diantaranya menggaris-garis itu. Itu ada, Pak. Saya pernah nemukan santri kayak gitu tuh. Lah terus pelajaran adabnya bagaimana kan itu ya? Tapi nek kondangan biasanya tidak Pak gundul ya.
Konangan gundul ya. Tapi nek sing gundul-gundul iki belum tentu loh ya. Oh gundul ini ISIS kok ya. ISIS ngirit sampo ya toh. Rasa dijambai koncone, ning gampang diketak nih ya. Jangan dibully lah ya, Masya Allah. Kita resik rapi ganteng ini kan. Oh Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya belajar adab. Al-adab qabla ilmu, supaya ilmunya berkah, bermanfaat, mudah kita amalkan, dan bahkan ilmunya kemudian bisa kita tularkan kepada yang lain, kita dakwahkan, kita sampaikan. Ya, balighu, ya, sampaikan, ya. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi teman-teman kalau pengen menjadi pendakwah itu gampang kok. Apa toh menjadi pendakwah? Sepenting gerak apal seayat tok itu wis dakwah loh, Masya Allah. Karena sampaikan dariku walau satu ayat. Wis sepenting apal seayat sampaikan gitu aja. Ya, nggak usah harus kemudian pinter-pinter, enggak. Namanya dakwah siapapun boleh dan siapapun bisa. Ya, walaupun bukan lulusan pondok, ya. Saya juga bukan lulusan pondok kan itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa adabnya? Yang pertama, mengikhlaskan niat. Teman-teman nuntut ilmu di sini, kita semua nuntut ilmu di sini, pun saya menyampaikan ilmu di sini, niatnya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Dan juga kita memang tugasnya untuk memurnikan agama ini, wis pokoknya hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita ini harus jadi orang yang mukhlis. Di sini ada orang yang mukhlis, namanya mukhlis ada enggak di sini? Ada namanya mukhlis. Ya. Oh, ada mukhlis. Mukhlis ini berarti orang yang ikhlas. Oh, Masya Allah. Nek ngantek jenenge mukhlis kok enggak ikhlas, nanti diganti jenenge. Ya. 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 Kita diperintahkan untuk apa? Memurnikan agama, memurnikan ketaatan, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, ini yang dimaksud thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu yang hukumnya fardu sebagaimana fardunya salat, wajib sebagaimana wajibnya salat, adalah ilmu syar'i. Tafaqquh fiddin, dinul Islam ini dipelajari, apapun profesinya. Terkadang ada persepsi yang salah di tengah-tengah masyarakat, dikiranya nek profesinya bukan ustadz itu ndak perlu belajar. Dikira kalau dia bukan santri ndak usah ngafal Quran. Jadi yang ngafal Quran itu selalu yang santri tok. Yang belajar agama itu siapa? Dai, ustadz, mubalik, wis itu tok yang belajar, santri yang belajar. Oh, saya kan bukan santri, saya kan dokter. Oh, saya kan arsitek. Loh, saya kan orang hukum. Loh, saya kan orang. Ndak, apapun profesinya tetap thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tetap hukumnya wajib menuntut ilmu. Apa ilmu syar'i? Tafaqquh fiddin, ilmu agama. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menghafal Quran. Apapun profesinya boleh kok ngafalin Quran. Dan kalau dia hafal Quran walau bukan santri, tetap dia akan mendapatkan keutamaan dari menuntut ilmu dan juga menghafal Quran, tetap akan mendapatkan itu. Gak mungkin Allah pilih-pilih, wah ini bukan santri wis sah wae, enggak.
Siapapun, apapun profesinya, kalau ngafalin Quran tetap dapat keutamaannya. Apapun profesinya, kalau dia menuntut ilmu syar'i tetap akan dapat keutamaannya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, yang semestinya menuntut ilmu syar'i itu dilakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari wajahnya Allah. Banyak manusia yang sukanya nyari wajah orang lain, ya. Maksudnya bagaimana? Nyari wajah orang lain. Maksudnya ya dia melakukan sesuatu hanya karena pengen dilihat saja, biar dipuji saja, dihargai sama orang, biar dianggap orang yang alim, orang yang pinter. Atau ada yang menuntut ilmu niatnya itu bukan karena mencari wajahnya Allah, niatnya itu bukan karena caper ke Allah, kan itu ya. Niatnya itu bukan karena pengen supaya diistimewakan Allah, tapi ada orang yang belajar itu niatnya karena dunia. Apa belajar niat karena dunia? Saya pengen dapat ijazah, nanti kalau dapat banter banget ya, pengen dapat ijazah, nanti ijazah buat kerja. Hati-hati ini Pak, hati-hati ya. Niatkan karena Allah. Loh, sekarang banyak terjadi kan? Apa ya? Banyak terjadi orang yang kerjaannya tidak sesuai dengan ijazahnya. Orang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan ijazahnya. Karena memang itu semua Allah yang ngatur. Wa min dabbatin fil ardi, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, yang sudah dijamin rizkinya. Ya, Allah sudah menjamin rizki setiap makhluk. Allah sudah menjamin rizki setiap makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, ternyata ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia. Nuntut ilmu tapi tujuannya untuk dunia. Apa kata Rasulullah? Maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Rawahut Tirmidzi. Mencium wanginya surga aja ndak, Pak. Apalagi masuk. Nyium saja ndak, apalagi masuk. Akibat dari ibadah menuntut ilmunya bukan diniatkan karena Allah, tapi diniatkan karena dunia. Padahal yang punya surga itu Allah, yang punya pahala itu Allah. Kalau dia niatnya beramal, niatnya beribadah karena manusia atau karena dunia, Allah akan sampaikan, ya sudah, kamu minta sana ganti sama orang yang kamu niatkan tadi. Kamu minta ganti sana sama dunia. Jangan minta ke Allah, wong kamu niatnya bukan karena Allah kok. Kamu niatnya karena manusia si A kan? Ya sudah, minta sama si A balasannya. Niatmu karena dunia, minta sama dunia. Niatmu karena wanita, minta wanita tersebut. Kenapa? Karena bukan untuk Allah. Tapi kalau niatnya karena Allah, untuk Allah, maka Allah yang akan memberikan balasan terbaiknya. Ini jamaah, jangan menduakan Allah ya. Maka kita mengesahkan, mengikhlaskan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi ya, ikhlas. Ikhlas kan teman-teman kan? Ikhlas? Yakin? Masya Allah, semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang mukhlasin.
Amin ya, ikhlas insyaallah. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu bermanfaat, rizki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, amal yang diterima. Amal yang diterima itu salah satunya amal yang apa? Syarat amal diterima apa? Ikhlas. Betul. Jadi kalau minta mohon pada Allah amal diterima berarti harus ikhlas. Doa juga ilmu yang bermanfaat. Yang menarik yang kedua, Pak, minta rizki yang thayyib, rizki yang baik, rizki yang halal. Kenapa ya? Kok mintanya bukan rizqan katsira? Rizki yang banyak. Kenapa kok mintanya rizqan thayyibah? Ya, rizki itu sudah tertakar, Pak, dan tidak akan mungkin tertukar. Ada yang dikasih turah-turah banyak, crazy rich, tapi ada yang dikasihnya itu cukupan, Pak. Dan itulah keseimbangan. Nek sak donya sugih kuwabeh, repot enggak kira-kira? Repot, Pak. Wegah sing ndak ada yang mau nyambut gawe, ndak ada, Pak. Sudah punya uang banyak semua. Enggak ada orang miskin, enggak ada orang fakir, enggak ada orang duafa, semuanya orang kaya. Ya repot, Pak. Gak ono sing gelem dadi pegawai, gak ono sing gelem dadi karyawan. Wis, yang sehingga setiap dari masing-masing kita nandangi gaweane dhewe. Repot kan, Pak. Makanya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang kaya, ada yang cukup, supaya ada keseimbangan di sini. Makanya setiap harta ada sebagian yang bukan haknya kita, harus dikeluarkan. Kalau kita nggak mau ngeluarin, Allah yang akan mengeluarkan. Kalau Allah yang mengeluarkan, lebih banyak Allah keluarkan. Panjenengan sekarang ada kotak infak ini kan ya, ada kotak infak nih. Di dalam dompetnya jenengan itu ada 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, 100. Kalau panjenengan yang berinfak bisa milih, Pak. Mau milih yang 2.000 ya boleh, yang 5.000 ya boleh, ya 10.000 ya boleh, atau 20 atau 50 atau 100, bebas mau pilih yang mana. Tergantung, ya kan itu ya, tergantung ya seberapa besar panjenengan pengen mendapatkan keutamaan dari sedekah itu. Nek panjenengan hajatnya banyak, nek kata Syekh Ali Jabir, apa kata beliau? Sekali nyemplung satu doa. Wah gitu, Pak. Sekali nyemplung satu doa. Kalau pengen nambah lagi ya nyemplungi lagi 2 doa. Kalau pengen nambah lagi ya nyemplungi lagi 3 doa. Artinya apa? Semakin banyak hajat yang pengen kita sampaikan kepada Allah untuk diperkenankan atau dikabulkan, maka semakin seringlah kita untuk bersedekah. Kalau panjenengan kalau kita yang mengeluarkan bisa milih mau berapapun, 2.000 yang mohon maaf ya, 2.000 yang agak lepek sama 2.000 yang baru, panjenengan bisa milih mau mana. Walaupun kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita berinfak, maka berinfaklah dengan sesuatu yang kita suka atau yang kita cintai, atau yang baguslah yang diinfakkan, yang disedekahkan itu yang bagus gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita tidak mau ngeluarin, ya sudahlah, utuh dompetnya simpen, ATM-nya wis. Kalau kita nggak mau ngeluarin, maka yakinlah suatu saat Allah yang akan mengeluarkan, yang kalau Allah mengeluarkan lebih gede dan kita tidak bisa milih. Terserah Allah mau keluarkan berapa, kita tidak bisa milih, nggak bisa negosiasi, nggak bisa.
Akhirnya Allah berikan sakit, berobatnya mahal. Allah berikan dia kecelakaan, ya berobatnya mahal. Allah bangkrutkan bisnisnya, modalnya ludes dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini keseimbangan. Ya. Minta rizki yang halalan thayyib. Kembali minta rizki yang halalan thayyib. Bukan sekedar banyak, yang penting berkah. Yang penting berkah. Dipakai untuk apa? Rumah itu bukan sekedar rumah, tapi rumahnya dipakai apa? Motor bukan sekedar motor, motornya dipakai apa? Mobil bukan sekedar mobil, mobilnya dipakai apa? HP bukan sekedar HP, HP-nya dipakai apa? Maka itu yang terpenting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang merasakan harta kita? Berapa banyak orang yang merasakan duit kita? Manfaat dari harta yang kita punya. Berapa banyak orang? Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi teman-teman boleh tidak cita-cita kaya? Supaya apa? Gampang, supaya bisa ngeluarin zakat, supaya bisa haji. Kenapa? Rukun Islam. Jadi cita-cita kaya itu bukan untuk beli ini itu, enggak. Cita-cita kaya itu biar dapat pahala, biar jadi ibadah. Cita-cita supaya saya kaya, bisa zakat, bisa haji. Kenapa? Karena itu rukun Islam. Ya. Lain-lainnya bonus, ya, bisa beli ini itu tuh bonus, tapi niatnya di. Sebab apa? Ada orang kaya bisa beli ini itu nggak ngeluarin zakat. Ada nggak kira-kira? Ada orang kaya bisa beli ini itu tapi nggak pergi haji. Ada nggak? Ada. Kenapa? Niatnya kaya salah. Niatnya kaya supaya bisa zakat, supaya bisa naik haji. Begitu dia zakat, maka banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari harta yang dia zakati tadi. Kenapa? Dapat 8 asnaf. Harta yang kita keluarkan zakat itu akan dibagikan kepada 8 asnaf. Makin gede, makin banyak orang yang akan merasakan manfaat dari harta kita. Kalau tidak mau ngeluarin, Allah sendiri yang akan mengeluarkan. Yang kita tidak bisa nego, kita tidak bisa milih. Berapapun terserah Allah yang mau keluarkan. Dan biasanya lebih banyak ketika Allah yang mengeluarkan. Ya kembali minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal, supaya kita kemudian diberikan kemudahan Allah untuk bisa mengamalkan ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Orang itu kalau ngaji, Pak, supaya ilmunya masuk, maka apa? Kosongkan gelas. Maksudnya kosongkan gelas apa? Kita merasa bodoh, Pak. Orang itu nek ngaji sudah merasa pinter, ilmu tidak mungkin masuk. Tapi kalau orang datang pengajian, walaupun dia pernah mempelajari apa yang disampaikan, asal dia mau kosongkan, wis pokoknya saya mau dengerin ilmu, masuk, Pak. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, selalu haus ilmu, yang sehingga orang kalau belajar, misalkan nih, oh saya pengen belajar tentang akidah, saya baru mempelajari di madhab ini, nah, atau fikih ya, saya baru mempelajari di madhab Syafi'i, tapi saya kepingin mempelajari madhabnya Hanafi, Hambali, Maliki, loh, Masya Allah. Atau saya pengen dengar dari versinya Ustadz A, nanti di lain waktu dia pengen mendengar juga menurut Ustadz versinya Ustadz B, nanti versinya Ustadz C, terus semakin banyak dia menampung ilmu itu, dia kosongkan, dia terima ilmu, barulah kemudian dia akan bisa mengetahui kira-kira yang mendekati kebenaran yang mana ya, atau yang sesuai dengan keadaan saya yang mana ya, kan itu enak, Pak. Ya.
Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seperti parasit itu akan bisa berfungsi kalau dia dibuka. Betul ya Pak ya? Kalau tidak dibuka ya tidak ada fungsinya, jatuh kamu, mati. Tapi kalau dibuka, selamat kita, bisa terbang, selamat kita. Maka pikiran juga seperti itu, dibuka. Jangan hanya ngaji di satu majelis ilmu, banyaklah ngaji di beberapa majelis ilmu, banyaklah ngaji di beberapa ustadz, di beberapa ulama. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka akan semakin dewasa Pak. Kita akan semakin bisa memahami yang namanya perbedaan, atau kita akan bisa kemudian mengetahui, oh inilah kekayaan ilmu dalam Islam, kekayaan ilmu dalam Islam, haus ilmu. Karena sebetulnya kita ini lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Kok bisa Ustaz? Ya penting makan minum nih ya. Makan minum paling sehari berapa kali? 3. Kamu berapa kali? 3, 5. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu itu setiap waktu, setiap aktivitas, setiap amal soleh, setiap ibadah membutuhkan ilmu. Ya. Maka ini pentingnya ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Ya, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. 1, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Orang kalau sudah rakus ilmu, ya tidak akan pernah puas, akan selalu belajar dan belajar. Tuntutlah ilmu sampai negeri Arab. Ya, sampai Medina, sejauh-jauhnya sampai Mesir, gitu loh ya. Itu orang yang rakus ilmu, tidak akan pernah puas dengan keilmuan yang sudah didapatkan. Terus dia akan terus mencari, menggali, terus dia akan safar ke sana kemari untuk dalam rangka menuntut ilmu. Akan datangi ustadz 1, ustadz 2, ustadz 3, ustadz 4, terus dia akan datangi majelis 1, majelis 2, majelis ilmu 3 dan seterusnya, dalam rangka untuk pengen mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ya nggak pernah kenyang. Wes, orang kalau rakus sama dunia, ubud dunia, ya sudah, nggak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah ada qanaah dalam hatinya, tidak akan merasa cukup, tidak pernah merasa cukup atas apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Dan bahkan yang lebih membahayakan lagi, dia mencari dunia sampai kemudian dia lupa bagaimana mencari dunia, sampai kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini yang paling bahaya. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman ingatkan ya kisahnya Imam Syafi'i yang hanya ngelihat betis hafalannya hilang. Ingat kan ya? Cuman lihat betis loh teman-teman, hafalannya hilang, rontok. Karena memang ilmu itu akan bisa hilang dengan kemaksiatan. Hati-hati. Makanya Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i pengen belajar Al-Muwatta kepada Imam Malik, padahal Imam Malik ini terkenal seorang imam, seorang alim yang tidak mau nerima murid kecil, sedangkan Imam Syafi'i kala itu masih kecil, umurnya sekitar 10-an tahun. Tetapi Imam Malik melihat bahwasanya ada kejernihan, ada kebeningan hatinya Imam Syafi'i. Akhirnya kemudian Imam Malik mengatakan, jangan kamu kotori dengan noda dosa, jangan kamu kotori dengan kemaksiatan. Artinya apa? Oh, itu yang membuat Imam Syafi'i hafalannya luar biasa. Kenapa? Kebeningan hati, kejernihan. Makanya ada yang namanya tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, menjauhkan diri dari
noda-noda dosa, menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu yang akan membuat ilmu itu gampang masuk, gampang dipahami, gampang dihafal. Begitu melakukan kemaksiatan, wes hafalannya hilang. Tapi ada orang yang, Ustaz, aku nyatane ya hafalannya ora hilang Ustaz, ngolati ora trimo betis ya. Ya, orang duwe hafalan ya. Apanya yang hilang, enggak punya hafalan ya. Yang kelima apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Dua orang yang tidak belajar ilmu, artinya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Siapa? Orang yang pemalu, izin dalam menuntut ilmu. Ya, padahal itu hukumnya wajib kan ya. Yang kedua, orang yang sombong. Aku wis ngerti ilmu niki ya, wis paham. Wah, hati-hati wah. Orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu juga akan susah masuknya, susah dia pahami, apalagi kemudian diamalkan. Orang yang satu pemalu, yang kedua kiber, ada kesombongan, ya, merasa bahwasanya dia sudah punya ilmu yang banyak. Ustadznya ini ilmunya di bawah saya ini. Oh ya Allahu Akbar ya. Ada enggak kayak gitu? Ada, Pak. Bayangkan. Sampai-sampai ada seorang yang ngaji ini lagi wae bisa mengkritisi fatwa atau ijtihad dari para ulama. Wallah, Masya Allah. Padahal ilmu kita itu nggak ada seujung kukunya, Pak. Contohnya apa? Contohnya kemarin kan ya, ulama sudah bikin fatwa ketika terjadi COVID seperti ini ibadahnya. Akhirnya apa? Ada orang yang ngaji-ngaji, nggak bener nih ulama. Allahu Akbar, nggak bener nih ulama. Kita ini ilmunya nggak ada seujung kukunya, Pak. Tapi sudah berani mengkritisi fatwa atau ijtihad dari ulama. Yang ulama ini kalau mengeluarkan fatwa atau ijtihad nggak kaleng-kaleng, teman-teman. MUI itu kalau sudah ngeluarin fatwa, Majelis Tarjih itu kalau sudah ngeluarin fatwa, Basul Masail itu kalau sudah mengeluarkan fatwa, itu berarti prosesnya dalam mengeluarkan fatwa panjang, Pak. Para pakar dihadirkan, bukan pakar ilmu agama saja, pakar kalau virus corona, epidemiologi dihadirkan, pakar kesehatan ini dihadirkan, ulama nanti yang hadis dihadirkan, dirembuk bareng, Pak. Barulah keluar fatwa. Lah kita ini ngaji-ngaji baru-baru aja sudah berani, nggak bener nih ulama. Allahu Akbar. Ilmu kita nggak ada seberapanya. Ya, itu sombong, Pak. Jangan-jangan sombong, ya. Ya. Yang ketujuh, ya singkat, apa yang ketujuh? Diam ketika pelajaran disampaikan. Diam ketika pelajaran disampaikan. Apa dalilnya? Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Tapi nek pas wayah ngaji kok rame, hati-hati, rahmat gak turun. Kalau rahmat gak turun, hati-hati, karena kita ini hanya butuh rahmat, Pak. Segala sesuatu kebaikan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak mungkin kita dapat kebaikan, Pak. Ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan, kemudian menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan, terus apa? Mengikat ilmu dengan tulisan. Alhamdulillah ada live streaming atau ada rekaman, diupload YouTube, bisa dimurojaah besok-besok, kan maksudnya apa? Ya, gampang ya, tidak hilang karena diupload di YouTube. Jadi bisa dimurojaah. 11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Mengamalkan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal. Dan yang terakhir, mendakwahkan ilmu. Didakwahkan, disampaikan, dinasehatkan,
Ya, maka ini termasuk di antara adab menuntut ilmu. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Inilah beberapa adab dalam menuntut ilmu, karena kita ini sedang beribadah. Kalau beribadah ya khusyuk, ya tenang, tumakninah, yang konsentrasi, yang maksimal. Apalagi yang muda-muda, mumpung masih muda. Muda itu identitasnya dua, kuat ilmunya, kuat takwanya. Itulah pemuda. Pemuda di masa salafus soleh kuat ilmu, kuat takwanya, dan juga pasti kuat imannya, ya. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.